Love language. Sejak awal, pernikahan Ars dan Juan telah diuji oleh terjangan badai. Restu yang sulit bisa digapai, tekanan dari keluarga Juan dan puncaknya adalah saat Ars menjadi korban pelecehan oleh oknum kepala toko di tempatnya bekerja. Itu semua sudah lewat. Mereka berdua saling menguatkan. Di saat salah satunya terluka, maka yang lainnya akan berperan sebagai penawar. Selepas maghrib, mereka pergi menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan ke sebuah mal di pusat kota. Mal itu adalah salah satu yang paling ramai dikunjungi, apalagi di akhir pekan seperti ini. Orang-orang dari berbagai kalangan menjadikan itu sebagai salah satu mal favorit. Ars mengenang masa remajanya yang begitu indah. Menghabiskan uang jatah sebulan dalam waktu sehari tanpa rasa bersalah untuk bersenang-senang di mal itu bersama dengan Safira dan Liana. Ars merenung. Saat bergelimang harta, Ars terlalu bersenang-senang sampai lupa bersyukur. Setiap waktu tak merasa puas, selalu kurang dan tak pernah menemui kata cukup. Tapi sekarang, berapapun hasil jerih payah suaminya, Ars tak pernah mengeluh dan selalu menerimanya dengan penuh rasa syukur. Wah, tas itu imut deh. Tapi kayaknya kapasitasnya cukup buat bawa beberapa barang penting. Ars mengagumi sebuah tas cantik yang terpajang di display sebuah toko tas. Mau? Tanya Juan yang selalu memperhatikan apapun yang diperhatikan oleh istrinya. Mau sih, tapi aku udah beli banyak barang. Budget belanja udah habis. Jawabnya dan mengubur keinginannya. Ambillah, beli aja kalau kamu suka. Enggak lah, kapan-kapan aja. Saat Ars hendak melengos pergi dari depan toko itu, Juan malah menahannya pergi lalu merangkul dan membawa Ars untuk masuk ke dalamnya. Abang! Kok malah masuk sih? Bisik Ars antara kaget dan segan. Bawa tasnya ke meja kasir, bayar dan setelah itu baru kita pulang ke rumah. Kata Juan. Tapi 2 paper bag ini isinya belanjaan aku semua loh, Bang. Malam ini aku udah terlalu banyak ngabisin uang. Kata Ars selalu mengangkat 2 tas belanjaan yang lebih dulu ia beli dari toko lain. Nomor problem. Gak setiap hari kan kayak gini. Setiap minggu aja nggak, bahkan setiap bulan juga nggak rutin kan? Malam ini Juan sangat memanjakan Ars. Hati Ars terbuai dan tak akan sekalipun Ars meragukan kesungguhan Juan. Juan yang berandal sekarang sudah menjadi pria sejati. Padahal, baik Zahran maupun Arsen, keduanya menawarkan pekerjaan kantor pada Juan. Tapi karena merasa tak memiliki kompetensi dan tak memiliki pengalaman, Juan tidak serta-merta menerima tawaran itu. Sana ambil, kamu pengen banget tas itu, berarti kamu harus beli itu. Ars semakin terharu saja. Bang Juan yang bekerja keras, tapi aku yang ngabisin uangnya. Ucap Ars merasa tak enak. Ya nggak apa-apa, emang menurut kamu apa tujuan abang kerja? Ya buat nyenengin kamu lah. Andai saja ini bukan tempat umum, sudah dari tadi Ars memberi ucapan terima kasih dengan pelukan 1 paket dengan kecupan di pipi seperti sebelum berangkat tadi. Maaf, ada yang bisa dibantu? Seorang pegawai datang menghampiri dan menawarkan jasa dengan sangat ramah. Iya, Mbak. Tolong ambilkan yang di display itu. Jawab Juan. Juan yang menjawab karena Ars lebih banyak diam karena merasa tak enak sudah menghabiskan uang Juan terlalu banyak. Yang inikah, Kak? Tunjuk pegawai itu. Yang itu kan, Ci? Tanya Juan pada Ars. Ars mengangguk dengan hati yang disesaki dengan haru karena sikap manis suaminya. Ya, yang itu Mbak. Pegawai toko itu mengambilkan tas yang Ars mau lalu mempersilakan Ars dan Juan untuk melihat-lihat dulu barangnya, apakah sesuai dengan ekspektasi Ars. Silakan, Kak. Ini adalah produk terbaru kami memproduksi sendiri tas-tas yang kami jual, dengan bahan premium tapi dengan harga yang terjangkau. Ada ekstra diskon 15% all item. Tutur sang pegawai. Ars sudah tak peduli dengan spesifikasi barang. Ars tahu kalau itu tas yang bagus, tapi sekarang Ars benar-benar fokus pada Juan. Gimana?
Tanya Huan pada Ars. Ars malah menatap dan menjawab Huan lewat binar di sorot matanya. Walau tidak berkata apa-apa, tapi Huan sudah tahu apa arti dari binar-binar itu. Oke, kamu gak jawab berarti kamu mau. Aku bayar dulu ya. Ucap Huan sudah tahu. Yang ini aja, Mas? Tanya pegawai toko itu. Iya. Baik, mari lakukan pembayaran di kasir saja. Oke. Huan mengikuti pegawai toko itu menuju ke meja kasir untuk membayar. Sementara Ars tertinggal dengan rasa tersanjung sampai overload dan membuat dia speechless tak bisa berkata apa-apa. Huan selalu membuat Ars merasa istimewa setiap hari. Mungkin memang seperti itulah kalau mantan berandal sudah benar-benar jatuh cinta. Mereka akan memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Bukan hanya Huan, itu juga terjadi pada Zahran dan Jawi. Mereka sudah puas menikmati masa muda dengan kebebasan dan berbagai kenakalan, dan ketika bertemu dengan wanita yang tepat, maka mereka langsung bertransformasi menjadi pria sejati. Suamiku, terbaik, ucap Ars di dalam hati dan matanya menatap bangga pada suaminya yang sedang membayar tas yang diinginkannya. Usia kandungan Shanum sudah memasuki bulan ke-7. Ada banyak perubahan seperti halnya di kehamilan pertama. Setiap malam, Zahran yang baru selesai sibuk dengan urusan kantor tak pernah absen untuk memijat kaki dan tangan istrinya. Pijatan lembut berkekuatan cinta dan kasih sayang. 2 bulan lagi, kurang lebih Bang. Aku deg-degan, jadi keinget pas lahiran Arkana. Gimana ya? Apa akan sama? Atau kontraksinya lebih lama? Lebih cepat? Setiap hari Shanum selalu memikirkan itu. Bagaimanapun juga, momen persalinan Arkana masih cukup lekat ia ingat. Ada beberapa momen yang membuat Shanum segan, yaitu saat melewati masa kontraksi yang panjang dan saat momen detik-detik Arkana lahir ke alam dunia dari alam rahimnya. Kan ada abang? Nggak usah takut. Emang Bang Za nggak tegang waktu itu? Tegang sih. Jujur aja, lebih tegang daripada berhadapan sama belasan musuh. Jawab Zahran sambil bergurau. Nah kan? Tapi, bismillah, aku pasti bisa. Zahran mengelus perut Shanum lalu berbisik. Dek, begitu nanti kamu siap launching ke dunia, kamu harus kompak sama mama ya. Kamu bantu mama bantu kamu dan papa bantu doa. Hehe. Bayi merespon dengan cepat. Ada gelombang hebat di permukaan perut Shanum. Rasanya memang agak ngilu-ngilu, tapi Shanum senang karena anaknya aktif ketika ada Zahran di dekatnya. Wah, anak pintar. Kamu dengerin papa ya? Kamu nurut ya, Ata ya? Zahran malah keterusan dan asyik berinteraksi dengan calon bidadari kecilnya. Jadi kita udah pasti mau pilih nama Ataya aja ya, Bang? Tanya Shanum. Iya, abang suka nama itu. Maknanya sangat luas dan indah. Ataya itu bisa diartikan hadiah, berkah dan pemberian yang indah. Memang Ataya kita adalah pemberian yang indah dari Allah. Kita akan menjaganya sampai ia tumbuh besar menjadi perempuan soleha seperti mamanya, Amin. Aku malu kalau disebut soleha, tapi amin, semoga aku, kamu dan anak-anak kita menjadi orang-orang soleh. Biar kelak kita bisa kembali berkumpul di surganya. Amin. Emang sih nggak ada yang sempurna, tapi buatku, kamu itu lebih dari sempurna. Peluk. Pinta Shanum dengan manja. Kalau sudah muda manja, Shanum memang akan menunjukkan sisi lainnya. Wait. Zahran membenarkan posisinya. Zahran bersandar ke sandaran ranjang lalu mengajak Shanum untuk duduk di depannya bersandar pada tubuh tegapnya sehingga Zahran bisa memberikan pelukan yang Shanum inginkan. Peluknya kayak gini aja ya, biar abang bisa meluk kalian berdua, sekaligus. Ucap Zahran dan dia lebih mudah untuk memeluk Shanum sekaligus memeluk Ataya yang masih ada di dalam perut. Oke, aku suka dipeluk kayak gini. Makasih. Ucap Shanum lalu menoleh dan sedikit mendongakkan kepala sehingga ia bisa memberi imbalan dengan sebuah kecupan di pipi kanan suaminya. Kiss, Zahran membalas lagi dengan mengecup pipi kiri Shanum. Mereka selalu menghabiskan sisa waktu mereka dengan saling bahasa cinta.
Zahran dengan physical touch dan active service-nya dan Shanum dengan tutur lembutnya. Bab ke-104. Huan pulang ke rumah. Satu rutinitas yang selalu ia nantikan setiap harinya setelah lelah mengurus bengkel bersama teman-temannya. Sudah berbulan-bulan lamanya ia menjalani itu, meninggalkan semua kemudahan dan kemewahan yang ia miliki, tapi dia tak pernah menyesalinya. Dia masuk ke dalam rumah, mendapati istrinya sedang sibuk memasak di dapur adalah hal sederhana yang membuat ia bahagia. "Hai, masak apa?" Huan mendekat dan berdiri tepat di belakang Ars. "Coba Bang Huan tebak, ini aku lagi masak apa?" Ars begitu lihat membolak-balik masakan di dalam wajannya. Asap beraroma lezat begitu menggugah selera. "Mirip rendang," tebak Huan. 100 buat kamu, tebakan kamu benar. Hei, Hoa, udah bisa masak rendang rupanya istri abang ini ya? Goda Huan sambil mencubit-cubit pipinya. "Ini aku ngaduk ini udah lebih dari 4 loh. Aku harap sih nggak gagal. Kalau sampai nggak enak aku bakalan sedih. Perjuangan selama kurang lebih 5 jam bakalan jadi sia-sia. 4 jam nggak berhenti ngaduk? Ya nggak dong, jeda-jeda juga. Tapi kan perjuangan bikin rendang tuh emang nggak mudah. Kalau gagal nggak tahu deh. Mana mungkin gagal? Itu pasti enak banget. Bikin telur ceplok aja selalu enak, apalagi kalau masak rendang begini." Semangati Huan. "Ini perdana aku bikin rendang, latihan buat hari raya nanti. Hei, hari raya nanti personil kita udah lengkap kan? Bismillah, semoga aja. Bang, perkiraan sih, anak kita bakalan lahir pas bulan Ramadan, atau mungkin sebelumnya. Aku jadi deg-degan. Makin gak sabar. Ramadan tahun ini jadi makin banyak yang ditunggu. Tapi..." Tiba-tiba Ars terlihat lesu. Ada yang terkenang di bulan puasa tahun lalu dan hal itu masih belum bisa ia perbaiki sampai tahun ini. "Tapi, apa Ramadan tahun ini kita bisa meraih restu mama kamu?" Ars mengabaikan rendangnya lalu berbalik menghadap Huan. Mimik wajah Huan juga berubah. Tersirat rasa sesal begitu Ars membahas soal itu. Restu Liliana adalah satu yang sulit Huan taklukkan di dalam hidupnya. "Tapi, untungnya papa kamu udah semakin nerima aku. Buat sekarang, mungkin itu udah lebih dari cukup. Mungkin restu mama kamu juga akan segera kita dapetin." Tapi ujungnya, Ars sendiri yang optimis. Ars tahu kalau bahasan itu adalah ganjalan untuk suaminya. Ars tak ingin merusak suasana, dia pun berbalik lagi menghadap pada rendangnya yang sudah cukup matang. "Sabar aja ya, abang cuma bisa nyuruh kamu buat sabar." "Oke," jawab Ars sambil mengangguk dan tersenyum agar tidak mengecilkan hati suaminya. Ars mematikan kompor dan merasa rendangnya sudah jadi. "Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Abang cobain ya, bentar. Aku ambil piring kecil dulu, buat tester." Ars melupakan bahasan soal Liliana dan kembali antusias dengan rendangnya. Huan tahu kalau Ars sudah semakin bersahabat dengan kenyataan soal restu Liliana. Tapi tentunya, Huan pun tak ingin ini semua berlarut. Satu waktu, restu itu harus benar-benar didapat. Apalagi sebentar lagi mereka akan memiliki anak. Huan tak ingin membuat anaknya tumbuh tanpa senyum mamanya, walau itu masih terasa cukup jauh. "Nih, cobain ya. Jangan lupa kasih rate dari 1 sampai 10. Ars menyendok satu potong rendang yang masih sangat panas itu, meletakkannya di atas piring kecil lalu menyerahkannya pada Huan. "Hati-hati masih panas," ucap Ars dan menunggu reaksi Huan. "Gak boleh ditiup ya?" tanya Huan. "Gak boleh, wait, pakai ini aja." Ars mengambil kipas portable mini yang menemaninya sedari tadi membuat rendang. Ars mengipas rendangnya agar bisa segera diicip. Tingkah Ars